biasa kami hadirkan satu muqaddimah fikih kita dengan panduan satu kitab, yaitu kitab Taqrib. Kemarin nas daripada bab najis sudah kita baca semuanya. Tapi akan kita coba mengambil satu akan kita jabarkan lagi dari nas-nas tersebut. Di antaranya adalah qala al-musannif rahimallahu taala nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhi darani amin ila anqal illa baul sabi lam ya'kul ta'ama, yang belum makan makanan, fa innahu yathur, akan menjadi suci bi rasyil ma'i alaihi, dengan percikan air. Baik, kita akan masuk pembahasan tentang najis yang 7 kemarin. Isyarat daripada nas kita jabarkan. Dari 7 yang kita sebut, najis ada 7. Kalau tidak hafal yang kemarin, susah faham yang hari ini. Makanya ilmu dihafal 7 masalah. Lebih mudah menghafal 7.000 duit. 7.000 7 juta 7 miliar hafalnya. Sama setujunya. Tapi kalau ilmu susah dihafal ya. 7 toko langsung hafal namanya. 7 sudah 7 najis. Setelah itu jangan dipikirin najis. Sekarang najis yang 7 itu dibagi 3. Pembagian 3 ini hanya untuk membedakan cara mensucikannya. Adapun akibatnya kepada ibadah sama. Najis yang paling berat menjadikan sholat tidak sah. Najis yang paling ringan sama tidak sah. Bukan berarti kalau paling berat sangat tidak sah, kalau yang ringan tidak sah, enggak, sama tidak sahnya. Hanya ini dibedakan oleh para ulama untuk membedakan cara mensucikannya. Maka najis dibagi 3. Yang pertama najis mughalladah, najis berat. Yang ketiga najis mukhaffafah. Yang kedua, sengaja diputar begitu. Yang kedua adalah najis mutawassithah. Kita bahas yang 1 dan ketiga, sisanya yang kedua. Najis mughalladah adalah najis berat. Hasilnya sama, bikin sholat tidak sah. Najis mukhaffafah, najis ringan, hasilnya sama, bikin sholat tidak sah. Najis mutawassithah sama. Nah, najis mughalladah itu adalah dari 7 najis Anda ambil 2 saja. Najisnya anjing dan keturunannya dengan najisnya babi dan keturunannya. Sudah jelas. Selesai. Itu najis mughalladah, najis berat. Kemudian najis mukhaffafah, najis ringan yang ketiga adalah najisnya ini, nasnya kitab tadi. Sebab kalau kitab itu nasnya ringkas, tugasnya ustadznya yang menjelaskannya. Ya ini kita jelaskan. Teksnya cuma sebegitu tok, penjabaran supaya panjang. Yang ketiga najis mukhaffafah adalah najis ringan, yaitu najisnya najis air kencingnya bayi laki-laki. Bayi laki-laki, air kencingnya bayi laki-laki yang belum minum kecuali air ASI ibundanya. Air ASI, tidak harus ibundanya. Kalau sudah makan ketupat nggak bisa di sini. Air ASI. Jadi syaratnya yang pertama adalah kencing. Kencingnya bayi. Bayinya laki-laki. Laki-laki belum makan kecuali air susu. Maka kalau keluar air kencingnya najis, cuman mukhaffafah, ringan cara mensucikannya nanti. Ringan cara mensucikannya, tidak seperti mughalladah. Baik, dari 7 sudah diambil 2, tinggal berapa? 5. Dari 5 diambil enggak sampai 1. Kencingnya ada kencing laki-laki, kencing perempuan, kencing dewasa ini. Air kencingnya anak kecil laki-laki. Baik, anak kecil laki-laki. Berarti tinggal berapa? 4 ya. 4 pun lebih nanti. Air kencing saja kan yang keluar dari jalur depan, jalur belakang najis. Baik, sudah tahu mukhaffafah dan mughalladah. Sisanya adalah najis mutawassithah. Muntahan najis apa? Najis tengah-tengah. Jelas ya?
Sudah faham yang berat sama yang ringan, sisanya dari 7 itu apa? Najis tengah-tengah. Minuman keras yang memabukkan, cairan memabukkan, najis mana? Najis apa? Berat atau ringan? Berat atau ringan? Tengah-tengah. Faham ya? Kalau sudah ngantuk tidur saja. Atau kemarin tidak hadir pengajian karena hujan, takut hujan ya. Jelas? Najis seperti itu 3. Jadi muntahan bangkai, najis tengah-tengah, kecuali bangkainya anjing sama aja. Jelas ya? Nah, kemudian pembagian 3 ini tuh untuk membicarakan bagaimana cara mensucikannya. Baik, yang pertama najis mughalladhah, najis berat. Cara mensucikannya adalah, sekarang yang dianggap najis mana? Bukan sekedar air liurnya anjing, tapi sekujur tubuh anjing itu najis menurut mazhab kita Imam Syafi'i dan jumhur ulama. Babi, sekujur tubuhnya babi najis. Baik, sebelum masuk pembahasan ada hal penting yang harus ketahui, bahwa bagaimana najis itu pindah. Tolong diperhatikan ini. Najis akan pindah ke tempat lain atau kepada sesuatu yang lain adalah dengan adanya basah-basahan. Kering dengan kering tidak memindah najis. Tapi kalau yang satu, najisnya basah, tangan kita kering menyentuh, pindah ke tangan kita. Atau najisnya kering, tangannya basah, nyentuh, pindah ke tangan kita. Yang memindah najis adalah basah. Anda gemes dengan babi, kering habis kejemur matahari, Anda peluk itu babi, pindah enggak najisnya? Asalkan Anda kering, tidak akan pindah. Jadi harus paham makna ini. Jadi kalau kesenggol babi, Anda di mana? Kok sampai kesenggol babi? Kalau kesenggol babi, asalkan babinya kering, baju Anda kering, tidak akan pindah itu najis. Ada anjing punya anak 6, anaknya anjing juga. Di sini tidur di mihrab masjid, waktu dengar adzan lari ke birit-birit, dilihat anjingnya kering, karpetnya kering, najisnya tertinggal atau tidak? Tidak tertinggal. Jelas ya kaidah najis? Jadi harus paham begini ini. Jadi jangan-jangan senggol anjing langsung pusing ya. Ya asalkan anjing kering, bajumu kering, kecuali tangan Anda basah, ada kucing Anda pukul, setelah Anda pukul bunyinya aing, oh anjing rupanya. Najis tanganmu. Kenapa? Tanganmu basah. Jelas. Harus paham, fikih itu nggak boleh setengah paham. Baik, kemudian sudah terkena terkena najisnya anjing atau babi, gimana cara mensucikannya? Baju yang terkena anjing, bukan anjing sama babinya yang dicuci, Pak. Yang terkena, kalau anjingnya ngapain dicuci? Jadi yang terkena itu loh yang dibahas. Makanya saya sampaikan dulu, ini pindahnya ke tangan saya itu gimana caranya? Bukan najis anjing dan babi, cara mensucikannya 7 kali anjingnya yang dicuci, dimandiin. Ngapain mandiin anjing? Jadi yang terkena najis tadi, baju Anda digigit sama anjing, berarti kalau digigit anjing pasti kena basahan li. Catatan dalam mazhab Syafi'i, yang najis bukan saja liurnya, tapi sekujur tubuhnya, asalkan terkena bebasahan. Kalau liur pasti, karena liur pasti basah. Selesai. Cara mensucikannya adalah dibasuh dengan 7 kali. Makanya dinamakan najis berat, nyucinya sampai 7 kali basuhan. 7 kali basuhan, salah satunya dicampur dengan debu yang bisa digunakan untuk tayamum. Debu yang biasa bisa digunakan untuk tayamum, sudah bab tayamum kan sudah lewat. Bukan pasir, bukan. Debu yang bisa digunakan untuk tayamum, Anda campurkan ke salah satu 7 basuhan tersebut. Boleh di pertama, kedua, ketiga, boleh yang ke-7. Cuman sunnahnya jangan yang terakhir.
Sebab kalau yang terakhir nanti warna debunya akan tertinggal di bajumu, apalagi bajumu putih. Maka sunnahnya salah satunya tadi diselain yang terakhir. Sederhana, satu gayung, satu timba bersih. Dua. Salah satunya ambil debu, debunya pun cukup seujung sendok juga cukup, nggak harus satu cangkul. Sedikit, yang penting syarat begitu loh, syarat. Kayak garam untuk masak begitu, sedikit sekali. Baru setelah itu namanya ta'abbudi, nggak usah tanya apa sih semuanya. Kalau wah ini untuk bisa membunuh bakteri, nanti diganti karbon juga membunuh bakteri. Oh nggak bisa diganti karbon. Ini bukan masalah itu, ta'abbudi ngikut saja. Adapun hikmah di balik ini semua ada. Kenapa harus debu? Setelah salah satu kena debu dicampur air, disiram dengan air bercampur debu, sampai 7 kali selesai. Sama kita kena baju yang digigit sama anjing, setelah dicuci 1, dibuang 2, dibuang 3, 4, 5, 6, 7. Salah satunya harus ada debunya tadi. Makanya najis mughalladah berat cara mencucikannya. Baik. Ringkasnya seperti itu. Kalau tangan Anda tiba-tiba kena babi, ya cara mencucikannya adalah nggak cukup Anda sabun sampai habis sabun 1 kilo, tapi kalau belum pakai debu tetap belum suci. Harus 1 keran, 2 langsung debu, taruh di mangkok atau mangkok, pokoknya wadah. Kalau Anda guyurkan 1 kali sudah cukup. Namanya najis mughalladah. Kemudian najis mukhaffafah atau yang ringan, cara mensucikannya adalah di mana air kencing, tempat yang terkena air kencing tersebut, jika itu adalah pangkuan seorang ibunda, sarungmu wahai bapak lagi gendong anak laki-lakimu pipis di sarungmu, maka cara mensucikannya, biarpun hal ini hampir tidak pernah terjadi, kalau sudah kena kencing biasanya jijik, ya bukan jijik, ya langsung dilepas. Ini anggap saja ini zaman dulu, baju 1 sarung 1, nah itulah akhirnya terkena kencing. Kencingnya anak kecil laki-laki yang belum makan kecuali air susu, belum, mohon maaf kurang syaratnya, kencing bayi laki-laki yang belum mencapai 2 tahun, tambahannya kencing bayi laki-laki belum mencapai 2 tahun, tidak makan kecuali air susu 5. Nah, itu cara mensucikannya nggak repot. Yang penting ada air suci mensucikannya. Anda bawa mangkok, Anda percikkan. Yang penting percikannya diperkirakan membasahi merata ke semua tempat yang terkena najis, maka sudah cukup. Bisa dipakai sholat. Nggak usah sampai dibasuh, tidak, cuman dipercikkan. Selesai. Mukhaffafah. Adapun mutawassithah adalah umumnya setiap hari Anda nyuci ini. Mughalladah juga jarang, mukhaffafah juga jarang. Umumnya mutawassithah, muntahan, darah segala macam. Lah, cara mensucikannya bagaimana? Cara mensucikannya, nah ini nanti akan kita lanjutkan, nanti penjabaran ke depannya adalah fikih mesin cuci sih. Ada fikih mesin cuci nanti, ada fikih mesin cuci nanti ke depannya. Karena sekarang model nyucinya pakai mesin cuci. Di kitab fikih nggak ada itu nanti. Itu tugasnya Ustadz menjelaskan fikih mesin cuci. Cuman sekarang Buya kasih gambaran sedikit tentang najis mutawassithah, itu cara mensucikannya biasa. Yang penting Anda guyur air sekali saja sudah cukup. Yang penting najisnya hilang. Guyur sekali sudah cukup, nggak harus 7 kali, tidak harus 3 kali. Cukup Anda guyur dengan air, selesai. Baik, untuk penjabarannya nanti masing-masing cuci. Paling tak akan, tapi ada gambarannya begini. Ada 2 hal yang harus perhatikan. Mencuci najis itu tidak harus 3 kali basuhan, fahami satu. Sebab jika di sebuah bak kedua tidak harus tumpah.
Ini keyakinan di kampung harus tumpah dan 3 kali. Sudah begitu hamil tua, suaminya nggak bantu, kasihan banget itu perempuan. Makanya ngaji. Ya, bayangin. Terus itu zaman dulu lagi yang pakai timbah begini. Tapi sehat itu. Ibu-ibu yang hidup di kampung begitu awet muda itu. Yang di kota awet tua. Jadi cara mensucikannya catatan ini, tidak harus 3 kali basuhan. Sekali kalau sudah bersih sudah cukup. Dan bak itu tidak harus tumpah, tidak harus tumpah. Bahkan begini nanti. Di mesin cuci ini digambar lebih luasnya, tapi ini adalah terpisah dari mesin cuci. Jadi Anda harus bedakan nanti air banyak, air sedikit. Jadi kalau Anda di bak, baju Anda taruh di bak, kemudian Anda tuangin air, tidak harus airnya tumpah. Yang penting baju yang terkena najis sudah tenggelam dengan air, sudah beres. Lalu Anda tarik bajunya, sudah suci. Ini kan tradisi di kampung harus 3 kali, harus tumpah. Baknya gede banget, stres tuh orang. Jadi insya Allah ini gambaran semacam itu. Insya Allah nanti kami hadirkan dalam fikih mesin cuci di pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Bismillah.